resolusi jihad pada zaman Mbah Wahab Hasbullah. Itu santri berjuang melawan penjajah. Oke, kembali lagi di private room. Jadi artinya apa ya? Private room itu kamar pribadi. Bukan kamar sendiri ya maksudnya ya. Iya. Maksudnya dalam lingkup ini sendiri ya. Apa? Enggak, maksudnya cuma sekedar nama. Oh iya namanya doang ya. Nama doang. Bukan kesini main-main. Bener-bener pribadi enggak. Tadi aja tamu ketek ya. Bocor ya. Iklan. Sensor. Tadi berbicara mengenai perbucinan sudah, tentang terus pahlawan sudah. Sekarang tinggal yang akan mendatang tanggal 22 Oktober. 22 Oktober. Hari itu berarti hari ini hari milik kita ya. Hari kita semua. Hari santri. Dulu presiden mencetuskan tanggal 22 Oktober. Tahun berapa ya? Ingat nggak? Lupa. Pas Gus Dur. Enggak. Presiden mencetuskan 22 Oktober tahun, kalau nggak salah sih kita 2017. Kelas berapa kalian? Ini kelas berapa? Kelas 1. Kelas 1 apa? MTS. Iyalah. Baru masuk. Iya. Saya udah bersada itu, muda bir, pengurus kamar. Ingat banget saya dulu, belum muda bir kalau nggak salah pas 4. 17 atau 16 itu. Iya. Saya ikut rombongan pakai bis perangkat. Wah, hari santri nasional. Kita perwakilan dari Najat. Tujuan Brebes. upacara pertama kan 2 tahun 3 tahunan lah sekitaran. Itu masih upacara bolak-balik ke Brebes, perwakilan setiap pondok. Tapi melihat adanya hari santri, coba respon atau tanggapan kalian berdua coba. Hari santri. Ya, menurut kamu gimana ya? Hari santri itu hari memperingati apa? Kaum santri. Enggak ada kejadian apa di situ. Kalau belum tahu berarti Kurang banget. Apa lahirnya santri? Gua pas itu tuh ada perlawanan. Apa pas perjuangan santri? lahirnya santri. Tapi yang saya baca dan yang saya dengar memang dulu ketika 22 Oktober itu telah terbentuknya Hizbul Tahrir, Hizbullah, resolusi jihad pada zaman Mbah Wahab Hasbullah. Itu santri berjuang melawan penjajah. Dan beliau Mbah Wahab Hasbullah membentuk resolusi jihad yang disertakan para santri. Kalau salah ya bikin filmnya ya. Ada filmnya. Yang ngebom apa tuh? Mobilnya Green Hill. Generalia. Siapa tuh? Dosteker ya? Ya karena kita nggak bisa jauh dari yang namanya perjuangan santri. Bukan hanya sekedar pahlawan, bahkan pahlawan pun banyak yang santri. Makanya Trimurti. Beliau termasuk karena merdekanya bangsa Indonesia kan santri terlibat juga. Bahkan pencetusan nama enggak pas ini kumpulan kemerdekaan BPU PKI. 9 orang itu kan termasuk banyak santri dan bendera pun banyak yang dari santri, pembentukan bendera artinya bendera itu. Bahkan rumah tempat menyusun teks proklamasi kan wakafnya Habib. Iya. Sarahnya kuat ya. Melekat lah Islam santri di Indonesia tuh Nusantara tuh melekat. Jadi emang beruntut ya. Iya. Agustus, September, Oktober ini beruntut ini. Mantap. Nah, itulah kemerdekaan tidak bisa jauh dari namanya perjuangan seorang santri. Namanya jihadnya santri dulu kan ngangkat bambu runcing. Selain di sisi lain belajar kitab agama, di situ juga kan ada tanggungan kita masih dijajah. Kalau jihad yang sekarang sih santri sekarang apa? Itu juga ya ngangkat dari
rebahan. Kamu rebahan. Ngangkat yang lagi asih bobo. Nah, Iya. ngangkat itu kan perjuangan banget. Bro. Iya. Walaupun memang tidur itu termasuk jihadnya ketika corona. Iya. Semakin kita banyak tidur semakin mengurangi Dosa. penyebaran corona. Oh, corona bukan dosa. Ya mungkin bisa. Kalau di kamarnya anu kan Kalau lagi bangunin ayang bangun set. Itu Ayang, jihadnya seorang Lah, santri. tapi tetap tadi ya betul Iya. kita melawan ideologi. Kalau kita nggak bisa bukan melawan istilahnya, kita harus bisa memahami ideologi sekarang. Kalau kita nggak bisa mencerna atau menelaah ideologi sekarang, ya mungkin kita bakal kebablas. Iya. Ya kan, Filterisasi. iya. Menelaah Ya generasi sekarang ya tahu sendiri globalisasi kan, dunia maya, dunia maya, sosial apa, media sosial, media sosial. untuk dampak-dampak globalisasi kan gitu. Di sisi lain memudahkan, ada apa ini inovasi baru. Di sisi lain kan budaya barat yang tidak cocok untuk bangsa Indonesia kan ikut ke bawah dari segi pakaian, segi Lepton, katon, Segi bersemin, cermin ya. bupati buka bating tinggi. ada Ada. Apa lo ya? hatam kan santri senior. Hatam. Dia tuh bahan-bahan saya ketika acara. Oh, iya. pantesan. Iya, bupati. Nah, dengar katanya kemarin antum ada calling buat Aduh, itu Sempet private. ngisi acara. Private. Dia Oh, private terus. jangan-jangan yang ininya beberapa yang antum ada yang sana Private. ya. Beberapa antum ada yang sana ya. Ada. Ini antum loh. Sana loh. Kan malam minggu depan, bukan malam minggu Oh, depan. belum. Enggak tahunya itu barangkali antum tuh yang satu di sini, yang satunya di sana tahunya. Ya badan nonton malam Berarti minggu istilahnya depan. aku gak kemana-mana tapi aku ada di Di mana-mana. mana-mana itu enggak jauh-jauh. Enggak jauh-jauh dari yang tadi itu. Jangan promosi di sini. Number one. Saya lebih tepatnya sih, bukan lebih tepatnya, lebih suka ya, lebih Cocok senang ya. itu, cocok sih enggak, lebih senangnya itu motivator aja. Artinya membangkitkan semangat bagi pendengar saja gitu. Kalau untuk ceramah ya enggak lah, enggak cocok dan enggak punya ilmu juga. Lebih sukanya gitu loh. Dan saya bangga gitu, bangga ketika saya berbicara orang lain senang dengan apa yang saya bicarakan. Apalagi mengajarkan dan orang lain melakukannya. Nah, itu Kita lebih juga keren dapat lagi. pahala. Makanya mungkin saya kebanyakan bahan itu saya ambil dari wise word atau mutiara. Bahkan malah kata-kata bucin saya masukin itu. Yang penting kata-kata bucin yang bermutiara. Ya. Makanya tadi istilah jodoh-jodoh dan lain itu bukan serta-merta tentang pasangan. Ya kan, tapi bisa merujuknya ke sana. Iya, soalnya bahkan lagu yang pernah saya bawakan di video yang mungkin ada di Instagram saya itu lagu apa? Slang itu. Ku tak bisa Jauh darimu. Nah, kan kata. soalnya saya percaya antum ngomong gitu. Kenapa? Nah, saya pernah dengar dan pernah melihat dengan mata kepala saya waktu antum sedang berdiri kok diem. Oh gitu. Iya. Percaya. Nah. Mungkin beberapa kalau misalnya nggak percaya, oh Oh, pernah dia ada dengar. saksi hidupnya. Iya, Oh, gitu. iya. Oh iya. Saksi hidup. masih hidup loh. Ini ikut kemana saja dia pergi. Tapi pasti harusnya gemuk ini ikut saya. Iya. Cuman nggak tahu ini, aduh. Gen. Enak naik mobil. Sampai sana makan. Pulang gawani. Gawani, cuman ya beginilah keadaannya. Mungkin lagi tirakatan ya. Ya. Biar bisa terbang. Berarti udah berapa tahun di sini? 7 jalan. Berarti Sampai santri kawan. sejati ya. Sampai mati. Allahu Akbar. Ya enggak sih? Harga Kalau- diri. kalau Harga, di- harga mati. NKRI harga mati. Nah, Kalau bilang 7 tahun mah ya standar ya. Soalnya yang di pondok sini juga ada yang 15 tahun, 16 tahun 30 juga. tahun bahkan Awal juga di sini juga ada gitu. Nyampe nikah, Yang berumah tangga kan. rumah tangga. nyampe ada yang udah Apa beranak? surga. Oh, Ya, iya. beranak pinak. Iya. Para pendahulu. Enggak udah yang punya cucu gitu. Ya berkahnya Pak Yai Iya, yang iya. bisa kayak gitu. Oke. Gendoro. Tapi tetap sih kalau berbicara tentang santri bisa apa saja. Memang itu gak bisa dipungkiri, bro. Iya. Coba tim media ya nggak? Iya. Saya pernah ini ya,
pernah cerita tuh yang gak jauh lah dari masuk itu pernah bilang santri itu bisa apa aja. Misalkan nih kalau orang lain tuh misalkan yang di luar, maksudnya dalam kurung yang di luar itu ya bukan di sini ya, itu paling situ udah mentok udah lulus paling kerja kuliah apa sesuai bidangnya ya yang dia sukain loh. Nah terus dalam kata santri itu apa, santri itu bisa ngaji nggak di pondok apa di rumah, bisa ngajar kitab ceramah ngaji apa gitu juga. Misal apalagi kalau yang santri ada plus plusnya itu bisa ngajar lagi gitu. Santri plus Tapi dengar kata-kata yang tadi disampaikan, ingat banget perkataan Ki Anwar Zaid. Beliau mengatakan santri itu jadi apa aja itu cocok. Iya. Jadi petani cocok, macul kan cocok santri loh. Iya. Jadi mandor bangunan cocok. Mandor yang bisa ngaji. Nah pasti jelasnya. Iya. Pejabat cocok. Lebih cocok banget. Cocok banget. Pedagang cocok. Iya. Pengusaha, entrepreneur, presiden, pejabat. Namanya santri apalagi jadi kiai. Dah. Nggak sia-sia jadi santri. Coba, ya mohon maaf, di luar S1, S2, S3 bahkan doktor. Kon macul pantes ora? Iya. Ya nggak pantes oh. Dan kan nggak pantes ya. Isin lah. Iya. Malu ya. Ya, malah malu kan keluar S3 kok ngaku. Walaupun memang nggak munafik bagus kan. Cuma nggak masalah dan bagus. Cuman kurang etis ketika sudah berpendidikan tinggi tapi hanya sebatas itu saja. Nah, santri pantes sih lah. Tukang macul ini pantes, mukanya pantes juga. Saya suka macul loh. Pantes saya juga. Kalau saya nggak suka macul, sukanya ngarit. Oh, nah cocok. Duit, ngarang duit. Duit. Ngarayak, ya karena kita di pondok tuh dididik apa saja. Iya, dagang, petani. Iya dagang ya. Nyerok sampah, nyerok spiteng. Paket lengkap wis. Lengkap. Ya itulah, kita bangga kan jadi santri. Jangan lupa ya, rayakan hari santri 22 Oktober. Hari santri. Hafal nggak? Enggak. Ya nggak hafal full lah ya. Iya. Bikin refnya doang. Nggak berarti sering ngedit udah pakai ini ya. Son hari santri gini itu nggak apa lah gitu. Yang tidak untuk dari. Enggak ini yang penting ininya. Iya. Santri. Sama ini nih, pita. Keren hari santri. Kita bangga walaupun hanya sekedar upacara ya. Iya. Nah itu tuh kita harus merayakan. Bangun dari tidur ya. untuk menggapai partisipasi. Memang raihlah mimpi setinggi mungkin, bermimpilah sebanyak mungkin. Cara untuk mendapatkan mimpi kan harus tidur. Iya. Maka tidurlah yang banyak agar banyak mimpi. Tapi ingat, nggak cuma sekedar tidur banyak. Setelah kita tidur, bangun, gapailah mimpi tersebut. Kan gitu. Mantap. Banyak mimpi ya berarti ya. Iya banyak tidur aja. Bahkan kalau zaman sekarang tidur tuh bukannya ente lupa habis bangun mimpi apa? Iya dulu ya. Wait apa? Nyarapan cerita apa sih? Yang mau mimpi apa ya? Ini bodoh lagi nih. Tanya mimpi ke teman. Mimpi ya emang ngacoin. Masih mimpi apa ya? Kelahan semuanya orang mau minggu cerita film apa? Mimpinya anak kepor ya? Mau cerita itu. Iya. Apa itu? Lagi jalan-jalan enak banget. Jalan-jalan maksudnya healing. Banjir apa? Enggak. Kalau mimpi gitu malahan enggak enak ya. Gimana ya maksudnya? Itulah mulai gitu. Udah kayak kemarin tuh tidur situ nemenin bokeh. Itu bangun. Oh sensin ya. Semalam mimpi 3 sesi. Ada 3 sesi. Jalan-jalan. Iya, bisa. Jalan-jalan. Jalan 3 ronde. Ya enggak. Jalan-jalan di pantai. Asik. Terus ini jalan-jalan lah. Healing enggak cocok healing. Mimpinya healing ya, capek ya. Ya, tapi malah kan kalau misalnya ya kita ya orang biasa tidur di hotel malah kan kadang-kadang nggak nyaman. Saya pernah loh mimpi itu bangun tidur karena mungkin kaget mimpinya ya. Terus mau tidur lagi, belum sempat merem, hanya sekedar klip lah, kelilingan. Tapi mimpi lanjut. Sadar saya. Berarti tahu, sutradaranya tahu tuh. Nah, saya sadar bahwa saya belum tidur dan mimpinya lanjut. Pernah loh. Aneh banget kan. Hidup dalam mimpi ya. Saya bingung itu. Bahkan berarti bukan sekedar mimpi itu datang dari tidur loh ternyata.
Dari itu sutradaranya itu pembuat alur mimpinya tuh niat banget tuh. Lanjutin. Iya, entah dari kameramennya semuanya kru-krunya, iya lanjut. Coba buat apa? Buat tidur gitu. Buat mimpi tidur gitu. Ya, impian semua orang kan melanjutkan mimpi. Iya. Mimpi terus. Mimpi anak kebangun, dari mimpi apa ya anakku pengen dilanjut. Tapi kan antum berarti orang terpilih tuh antum. Oh gitu ya. Iya. Orang mah yang lain banyak yang mimpinya lupa sudah selesai ya. Iya, tidak diberi kesempatan untuk melanjutkan. Kan mimpinya beda lagi. Tapi Kan. kalau saya benar-benar masih sadar, baru ngeliat merem doang langsung lanjut mimpi. Dan saya sadar belum tidur. Tapi pas kebetulan deh ya. Mantep. Enggak sih, saya kayak mungkin kebanyakan tidur itu. Tirakat. Tirakat. Kebanyakan tidur dan juga mimpinya itu terus ya. Udah pas gila lanjut terus gila. Pernah nggak mimpi, ini cerita mimpi ya? Iya. Pernah nggak mimpi sampai mimpinya itu jadi apa ya? Merasakan. Enggak, ya selain merasakan juga kayaknya saya harus menggapai mimpi itu. Dan itu dirasakan ketika mimpi pas lagi tidur juga pernah. Mungkin sering, cuma lupa. Lupa ya. Soalnya gini loh. Tua. Kadang-kadang misalkan kita lagi ngelakuin apa kebaikan, kalau enggak lagi ngelakuin apa gitu, belajar apa, kayak pernah ngelakuin gitu loh, tapi kapan kemarin enggak apa gitu loh. Kadang-kadang pas mimpi ya kayak makanya pas mimpi itu pernah lagi ngelakuin kayak gini, tiba-tiba ingat dulu pernah itu istilahnya apa ya, tahu nggak? Apa tuh? Apa ya? Ya itu saya tahu tuh, artinya bukan hanya sekedar mimpi ya, pernah kejadian seperti ini nih. Tapi apa itu gitu. Ya yang tahu boleh tulis di kolom komentar ya. Komen. Bagi yang liatin sampai detik ini ya, menit ini ya. Semoga aja. Penonton setia. Iya. Apa itu bentar. Room private. Ya. Tapi mimpi tuh nggak bisa buat mainan. Nabi dapat wahyu kebanyakan dari mimpi. Iya. Nabi orang apa? Nabi siapa? Muhammad. Dari mimpi. Ada kan? Ada beberapa. Cuman nggak semuanya. Yes. Ya kebanyakan dapat dari mimpi itu Nabi Yusuf. Ya, Nabi Yusuf tuh kebanyakan keterangan-keterangannya itu dari mimpi. Nabi Yusuf. Juga kan ahli tafsir mimpi kan. Karena ya mimpi itu tidak bisa buat bohong lah. Dan nggak bisa dan nggak boleh bahkan yang mentakwil mimpi sembarang orang. Dan kita ketika mimpi itu nggak boleh langsung cerita sama orang sembarangan, harus orang yang paham takwil mimpi. Kalau yang maksudnya mimpinya itu ada maksud tersendiri ya. Apalagi kalau kita sampai mimpi bertemu Kanjeng Nabi. Ya, iya Nabi Muhammad juga kangen kan nemuin kita di mimpi. Nah, itu apa sih? Ketika kita bermimpi dengan Nabi itu bahkan diriwayatkan dalam hadis yang artinya asik. Artinya apa? Artinya aja, saya nggak mau Arabnya barangkali salah. Tadi di roasting sama di roasting. Komen. Barang siapa yang mimpi bersama bertemu dengan Nabi itu bahwasanya mimpi tersebut benar-benar hak, benar itu. Karena apa? Ya anna syaiton la yusyabbihu. Karena setan itu nggak bisa menyerupai Kanjeng Nabi. Iya, kalau kita bertemu dengan Kanjeng Nabi berarti itu hak. Bener hakikat. Asli gitu. Asli bener. Karena setan nggak bisa menyerupai Nabi. Orang alim juga nggak bisa. Orang alim nggak bisa. Apalagi kan beliau Nabi Muhammad. Kalau Anasi? Besti deh ya. Kadang di pintu set. Nanti kita set besti. Tapi saya kenapa nggak tahu kenapa nggak pernah kesurupan. Ya makanya juga setan. Kenapa dimasukin setan? Ya makanya ada istilah, loh kenapa dari kecil sih nggak kesurupan ya sampai sekarang. Ini saya bagian dari setan itu kan. Tapi herannya ya di pondok tuh. Ya tahunnya pondoknya tuh ya banyak sholawat nggak ada setan apa ya. Bahkan dulu waktu anggota tuh sering banget setiap malam direrepin. Kalau dihitung tuh mungkin udah nyampe 40-50. Ente nggak pernah cuci kaki di tangan, terus bawahnya kotor. Pernah. Setan di darahnya ente. Enggak, ente ganggu tidur setan. Nah, ini apa gangguin nah harap-harapin lagi. Tapi pernah. Lah semoga malam ini nggak harapin wudhu, set baca doa, tidur. Set. Harap-harapin. Sering banget. Nggak bisa. Tapi alhamdulillah semenjak udah lulus ini ya, bisa jarang gitu ya.
alhamdulillah. Ya udah setan udah males. Paling sering itu kasihan kelas loh setan loh ya. paling sering itu kelas mulai itu kelas 1 semester 2, kelas 1 sering, 2, 3, 4 sering banget tuh. Gimana? Ya karena hitung. itu tuh pas ente lagi berjuang buat belajar. Oh, iya. Akhirnya setan goda. Banyak Sekarang kan kata. udah nggak jarang belajar. Akhirnya udah jarang belajar males goda gitu. Tapi kalau misalkan godanya males tuh masuk akal. Lagi tidur, godain mesti buat apa gitu loh ya. Kadang-kadang sok enak sendiri gini lagi tidur. Pak, setan awas gangguin sendiri gitu loh. Gunggung gitu loh. Tapi kasihan setan disalahin terus. Iya. Kadang kita nyalain setan, kita yang berbuat tuh setan disalahin. Setan lagi nyantai untuk Iya. ngopi santai, tiba-tiba kita ngomong habis lakukan kejahatan contoh maksiat. Setan nih setan. Loh, setan bingung. Loh, saya lagi ngopi. Kok disalahin? Apa-apa orang Kayak salah. corona kita salahin loh. Lah corona lagi santai-santai, diem-diem kok dimarah-marahin. Aduh, manusia itu. Tapi ya emang setan emang buat itu sih. Buat apa? Buat dosa. Iya, tugasnya setan kan Itu dikontrak. Gimana lagi kan? Iya. Kasih. Ya, tapi setan Dari kontrolnya dari pernah kita mau ya. tobat tuh. Otobat. Di mana itu? Setan ketemu Nabi Ibrahim minta bagaimana caranya buat tobat ke Allah. Biar nggak ganggu. Iya. Kayaknya disuruh buat sujud di makam Nabi Muhammad. Cuma setan nggak mau. Ya karena sombong sih. Kan dosa terbesar kan sombong. Dan sombong itu kan dibagi jadi 3. Apa tuh? Sombong kepada Allah, manusia, sama keadaannya. Yes. Mantap ini. Jauh nih katanya nih. Ngeri. Ya makanya jangan sombong ya. Karena sombong itu apa? Sifatnya setan. Sebenarnya setan. Yang boleh sombong itu siapa? Bang. Allah. Sombong itu Sama siapa? pakaian jubahnya Allah. Tameng. Sombong. Terus apa coba yang mau disombongin? Ya Yes. kan? Kere sombong. Mending sih orang sugih ya sombong. Di rokoknya di pantes ya. rokok, film ora. Aduh, repot. Iya sih, kalau misalkan sombong tuh dosa iya, bermanfaat enggak? Iya. Dosanya ya bikin ini ya orang kayak iri apa gimana. Juga ya kayak syirik gitu lah. Enggak syirik ya, maksudnya kayak jelek gitu lah, negatif gitu. Juga kalau manfaatnya sombong tuh buat apa sih? Nggak ada manfaatnya. Enggak ada lah. Biar kelihatan wah, enggak. Kita malah diturunin tuh derajatnya. Juga nggak efek sih. Misalkan nih, nih rokok nih gini, udah efeknya apa kalau gini ini mah orang ini. Apalagi sama sekarang kan ada istilah pokoknya sombong nih ya. Nah itu tuh, itu baru sombong. Pokoknya sombong nih ya. Jadi nih kemarin gue habis sini gitu. Cuma sombong nih. Cuma dulu ada sombong yang disenengin. Sombong Apa sama itu? orang yang sombong. Jadi dulu tuh pas Nabi Muhammad habis perang, itu ada salah satu sahabat pakai kuda. Dia tuh sombong, pakai kuda, di bawahnya orang kafir yang kalah. Dia tuh jalan dengan sombong dan Nabi Muhammad ngomong, ini sombong yang salah satu yang disukai karena menang dari orang-orang kafir. Nah kalau diterapkan di sekarang itu di apa tahu nggak? Mungkin orang tepat sih. Ya kalau diterapkan di dunia sekarang nih, kayak contoh apa mungkin menang dalam perlombaan. Iya dia. mungkin. Kalau enggak sombong buat biar orang yang males, teman-teman yang males biar ganggu dari istilahnya bukan sombong sih ya, lebih ke memotivasi. Nah istilahnya macak lah. tahdusan binikmah itu kan Nah, kita belajar dari nikmat yang ada kan, tahdusan binikmah. Yang motivasi lah intinya, tergantung niat. Memang Yes. antara dosa dan pahala itu sangat-sangat tipis, ya kan? Salah niat juga kita yang niatnya dapat pahala malah dapat dosa gara-gara niat. udah dosanya capek iya. Coba bayangin, sodako katakanlah uang 5.000 nih, kita niatnya mau ikhlas banget biar gak ada orang lihat. Tapi kok pas mau masukin tiba-tiba kok kita kepikiran ada orang lihat nggak ya? Iya. Kan tipis banget kan? Iya. Tadinya udah niat ikhlas sudah masuk sudah selesai. Tapi gara-gara ada orang nengok, itu tuh Beda niat lagi ya. baik buruk tuh tipis banget. Memang perbedaan kita sama Nabi itu sedikit ya. Iya. Kalau Nabi tidurnya sedikit, kalau kita sedikit tidur. Iya kan? Tidur. Iya. Satu kata aja. Iya. Bedanya udah beda. Mana-mana ya? Konteks beda konteks itu udah wah. maknanya. Nyampe sabungnya Maroke ya.
Jepang. Ya begitulah ya obrolan kita malam hari ini. Terima kasih sudah menonton dari part 1 sama part 2. Nanti kita, bosan. Jangan lupa share, like, comment, and subscribe. subscribe. Tonton di YouTube YouTube apa namanya? Muhammad Akram Al-Farnasi. iya. Ini namanya siapa? Program Ini pro private. Namanya siapa namanya? Kan belum kenalan nih. Oh iya, Belum ini kenalan. Ini muka baru ya, dari kenalan, namanya David Adrian. Priyotomo. Priyotomo itu Liko. Priyotomo. 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 Itu bapaknya. Oh, belakangnya, nama Iya, belakang. Lakop belakangnya. Oh, lakopnya. Lakop. Ya, Oke, terima kasih. Salam Olahraga. salam binjai. Salam Room Private yang ditayangkan oleh Ndoro Podcast. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.